Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa Kuil Surgawi. Bab 551. Dalam 5 hari terakhir, seluruh dunia Departemen Perang telah memobilisasi segalanya dengan segera. Departemen Perang Tianxia memimpin, dan dengan kerjasama dari dinasti Kaisar Singa dan 5 dinasti, puluhan juta tentara di seluruh dunia Departemen Perang dimulai. Untuk mobilisasi terpadu. Mobilisasi menyeluruh semacam ini adalah yang pertama kalinya sejak zaman kuno di seluruh dunia Departemen Perang. Keuntungannya adalah terdapat orang-orang kuat yang menjaga wilayah Departemen Perang kecil dan menengah di dunia Departemen Perang. Sumber daya yang sangat besar dari seluruh dunia Departemen Perang semuanya dikerahkan dan dikonsentrasikan secara seragam. Hasilnya, mesin perang besar dari Kementerian Perang Dunia mulai beroperasi ke segala arah untuk pertama kalinya. Dunia Departemen Perang, yang disatukan dan dimobilisasi ke segala arah, meledak dengan potensi yang tak terlukiskan dalam sekejap. Setiap hari, ribuan talenta ditemukan dan diperkaya di seluruh Departemen Perang. Keberadaan dunia gelap dan orang-orang gelap yang kuat, serta bencana dunia yang akan segera terjadi, menyebar ke hati orang-orang di tingkat terendah dalam semalam. Setiap orang benar-benar dihadapkan pada kebenaran dunia ini untuk pertama kalinya. Namun di saat yang sama, di bawah tekanan musuh yang sangat kuat, orang-orang dan tentara di dunia Departemen Perang juga meledak dengan potensi yang sangat besar. Kekuatan keseluruhan dunia Departemen Perang meningkat pesat, terlihat dengan mata telanjang. Di rumah Tianxia Jingtang, Xiao Tian setelah tinggal di dalam rumah Tang beberapa hari terakhir ini bahkan tanpa meninggalkan pintu. Setelah menghabiskan 2 hari pertama tinggal bersama Xiao Xiao dan Gao Weiwei, energi utama Xiao Tian ditempatkan pada penelitian Overlord Dao dan integrasi semua aspek dirinya. Xiao Tian adalah jenius tak tertandingi pertama dalam sejarah yang benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk membuka jalan kekaisaran yang sebenarnya. Ini karena sebagian besar dari mereka, termasuk generasi pertama Kuil Surgawi, telah memperoleh sejumlah warisan, sehingga mereka telah mencapai jalan kaisar yang sebenarnya. Sama seperti pedang perunggu kuno yang mewakili warisan takdir Kuil Surgawi selama 1 generasi. Ada juga generasi Raja Surgawi 4 tiang di Kuil Surgawi, 4 jajaran utama Raja Surgawi 4 tiang di Kuil Surgawi. Ini sebenarnya secara samar-samar mengungkapkan sebuah pesan, yaitu, cara mantan kaisar sejati telah diturunkan. Ingat dalam 1 detik. Tapi cara kekaisaran Xiao Tian yang sebenarnya adalah yang dia buat sendiri. Kemudian Xiao Tian menerima berkah keberuntungan dari Dewa Surgawi. Sehari setelah Xiao Tian kembali ke Tang Mansion, semua kondisi di tubuhnya telah disesuaikan ke puncaknya. Kekuatan tempur Raja Manusia kesengsaraan kedua di periode selanjutnya. Pada hari ketiga setelah Xiao Tian kembali ke rumah Tang, ketika dia dan Gao Weiwei sedang berjalan di halaman rumah Tang, terdengar suara tembok pecah di tubuhnya. Pangkatnya sendiri secara alami telah mencapai tingkat bencana kuno. Tingkat Raja. Setelah budidayanya sendiri mencapai tingkat Raja kuno 1 bencana, seperti yang dipikirkan Xiao Tian sebelumnya, kekuatan tempurnya tidak meningkat secara signifikan, dan hampir tidak ada peningkatan sama sekali dan lebih halus. Yang membuat Xiao Tian sangat aneh adalah setelah budidayanya mencapai tahap awal Raja kuno 1 kesengsaraan, hal yang aneh adalah ketika dia berkomunikasi dengan Tuan Dao, energi pada Tuan Dao seperti bendungan yang meledak air sungai, mengalir ke tubuhnya. Di jalur pegunungan di Tang Mansion, Gao Weiwei, yang berdiri di samping Xiao Tian, merasakan momentum yang semakin besar di tubuh Xiao Tian, dan mau tidak mau bertanya, "Tian, ada apa denganmu? Mengapa aku merasakan itu momentummu semakin kuat dan kuat?" Pantas saja Gao Weiwei terkejut, karena saat ini dia sedang berdiri begitu tenang di samping Xiao Tian, dan Xiao Tian secara alami mulai memancarkan kekuatan ke dalam tubuhnya. Xiao Tian merasakan keadaan di tubuhnya, mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak tahu, saya baru saja menerobos ke tingkat Raja Bencana Kuno, dan kemudian umpan balik dari Tuan Dao dimulai, dan sepertinya tidak ada hambatan sama sekali." Sama. Setelah berpikir sejenak, Gao Weiwei berkata sambil tersenyum, "Baiklah, jangan khawatir. Peningkatan kultivasi Anda adalah hal yang baik." Xiao Tian mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya telah mengalami lusinan pertempuran dalam 6 bulan terakhir. Setiap kali pertempuran selesai, pertempuran baru dimulai, sehingga tidak ada banyak waktu dan kesempatan untuk mengatur diri sendiri. Saya akan menyortirnya itu keluar dalam beberapa hari terakhir." Xiao Tian berhenti sejenak dan melanjutkan, "Saya merasa masih bisa meningkat sedikit dalam beberapa hari terakhir, tetapi saya tidak menyangka peningkatannya akan begitu cepat, dan bahwa Daulah yang mendapat terobosan pertama, yaitu sedikit aneh." "Yah." Gao Weiwei mengangguk lembut, menarik napas dalam-dalam, dan memegang tangan Xiao Tian lebih erat. Dia menghargai setiap menit dan setiap detik yang dihabiskan Xiao Tian di keluarga Tang. Waktu berlalu dengan lambat. Sejak level Xiao Tian sendiri menembus Raja kuno 1 kesengsaraan hari itu, dalam 2 hari berikutnya, Xiao Tian mengalami peningkatan besar hampir setiap hari. Energi Overlord Dao disalurkan ke dalam tubuh Xiao Tian setiap saat, dan yang lebih aneh lagi adalah wawasan Xiao Tian sendiri semakin kuat, semakin dekat dengan esensi Overlord Dao. Pada malam ketiga setelah Xiao Tian kembali ke Istana Tang, tidak termasuk kekuatan tempurnya, tingkat kultivasinya sendiri berhasil menembus tahap tengah Raja kuno 1 kesengsaraan.
Pada siang hari di hari keempat setelah Xiao Tians kembali ke Istana Tang, tingkat kultivasinya sendiri dan tingkat Tuan Dao menerobos ke tahap akhir Raja Kuno satu kesengsaraan. Larut malam di malam keempat, budidaya Xiao Tians sendiri mencapai puncak Raja Kuno satu bencana. Dan yang aneh adalah kecepatan energi yang ditransmisikan ke Xiao Tians oleh Overlord Dao belum menurun. Dan itu sedikit lebih cepat. Sama seperti kehendak besar Tuan Dao, setelah mengetahui bahwa kekuatan tempur Xiao Tians tidak sesuai dengan tingkat kultivasinya, ia ingin melakukan yang terbaik untuk membantunya meningkat. Pemahaman Xiao Tians sendiri tentang jalan Tuan menjadi semakin mendalam, dan wawasan di dalam hatinya terakumulasi dengan cepat setiap saat. Seluruh dunia Departemen Perang di luar telah sepenuhnya dimobilisasi, tetapi Xiao Tians tampaknya telah dilupakan oleh dunia. Dia juga diam di Tang Mansion, menikmati keheningan yang jarang terjadi. Ketika Xiao Tians kembali ke Tang Mansion pada malam keempat, Xiao Tians memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Dia akhirnya mengetahui mengapa Tuan Dao di tubuhnya meningkat begitu cepat. Karena meski dia tidak keluar dalam beberapa hari terakhir, Kaisar Hitam memerintahkan semua pihak di dunia perang untuk membentuk aliansi 4 hari lalu atas nama Kuil Surgawi. Para ahli top di dunia semuanya memiliki pengakuan yang lebih dalam terhadap Xiao Tians di dalam hati mereka. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Xiao Tians belum lahir, dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun di dunia Departemen Perang. Namun Kaisar Hitam, dengan kekuatan tempurnya yang tiada taraf di puncak Raja Manusia satu kesengsaraan tahap akhir, secara langsung mengalahkan Kaisar Singa dan 5 dinasti. Bisa dibilang, Kaisar Hitam mewakili Xiao Tians. Partisipasi Kaisar Hitam dalam perang dan tindakannya secara tidak sengaja membuat dunia Departemen Perang lebih mengenal Xiao Tians. Larut malam, Xiao Tians duduk di atap sendirian, merasakan seluruh perubahan di Tianxia. Ada lebih banyak kejelasan dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Xiao Tians tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, ternyata ini adalah cara Tuan. Lakukan hal-hal sebagai kaisar secara internal dan lakukan hal-hal sebagai tiran secara eksternal. Tidak ada pengakuan tulus dari diperlukan. Yakinkan saja mereka. Setelah beberapa saat, Xiao Tians menatap langit malam yang dipenuhi ribuan bintang di atas kepalanya, dan bergumam, saya tidak menginginkan sesuatu atau menanggung sesuatu sebelumnya, tetapi mungkin saja terkadang, beberapa hal, saya. Lagi pula, aku tidak bisa menghindarinya. Misalnya, kamu. Semua memilihku dan kalian semua berpikir aku bisa menang pada akhirnya. Haha. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, lebih banyak tersenyum di wajahnya, dan terus tersenyum, kalau begitu, aku akan mengambil alih tanggung jawab ini. The Overlord's Way. Penghalang kesengsaraan kedua. Terbuka. Setelah Xiao Tians menyadari hal ini di dalam hatinya, senyuman di wajahnya langsung memudar. Untuk sesaat, pikirannya seakan meliputi seluruh gunung dan sungai di dunia Departemen Perang. Cakupan tidak terbatas. Setelah Xiao Tians meneguk sedikit, bayangan Bahuang Dao yang sederhana dan kemasan tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Dalam sekejap, lebih banyak energi melonjak dari Overlord Road. Semakin banyak energi dari Overlord Wei yang turun ke tubuh Xiao Tians melintasi jarak dan waktu yang tak terbatas. Kemudian dia dengan cepat menyerang penghalang Raja Kuno kesengsaraan kedua di tubuh Xiao Tians. Klik. Semenit kemudian, suara lembut datang dari tubuh Xiao Tians lagi, dan kemudian penghalang Raja Kuno dua kesengsaraan di tubuhnya hancur. Bum bum bum. Sesaat, aura di tubuh Xiao Tians bergulung dengan kencang, seperti ombak sungai besar yang menerjang tepian. Bergelombang. Setelah peringkat Xiao Tians sendiri menerobos ke Raja Kuno kesengsaraan kedua, sejumlah besar energi melonjak dari jalan Tuan lagi, memenuhi tubuhnya, mengisi setiap inci daging dan darah, dan setiap inci tulang di tubuh Xiao Tians. Dan pada saat ini, semua penghalang di tubuh Xiao Tians di peringkat Raja Kuno kesengsaraan kedua menghilang. Dengan kata lain, mulai saat ini, level Xiao Tians mulai sekarang tidak lagi berada pada tahap awal, tengah, atau akhir dari Raja Kuno kesengsaraan kedua. Jika harus mengkonversi, level Xiao Tians saat ini dapat dikatakan berada pada tahap akhir dari Raja Kuno kesengsaraan kedua. Tentunya jika kita memperhitungkan energi Overlord Dao yang memenuhi setiap sudut tubuh Xiao Tians, bukan tidak mungkin bisa dikatakan bahwa Xiao Tians kini berada di puncak Raja Kuno dua kesengsaraan. Saat berikutnya, Xiao Tians, yang sedang duduk di atap gedung, tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, aura menakutkan yang benar-benar mencapai puncak Raja Manusia kesengsaraan kedua menyebar dari tubuh Xiao Tians dan menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, pangkat dan kekuatan tempur Xiao Tians sendiri akhirnya mencapai ketinggian yang sama. Dengan superposisi keduanya, puncak bencana kedua Xiao Tians telah meningkat menjadi puncak bencana kedua yang sebenarnya. Ini mengacu pada kekuatan tempur. Kekuatan tempur Xiao Tians saat ini adalah yang kedua setelah Kaisar Hitam yang berada di level Raja Manusia 3 kesengsaraan. Benar-benar orang pertama yang mengalami 3 kesengsaraan. Kekuatan tempur telah sepenuhnya mencapai puncak bencana kedua, dan ini masih merupakan kondisi akhir dari puncak bencana kedua. Namun, saya merasa Tuan Dao belum benar-benar mencapai puncak bencana kedua. Masih kurang fondasinya, tapi hampir sampai. Xiao Tians mengepalkan tinjunya, dan untuk sesaat, hatinya dipenuhi dengan rasa bangga yang besar. Dalam perhitungannya, tidak jauh lagi Overlord Dao akan mencapai puncak kesengsaraan kedua. Karena dia sekarang telah menemukan jalannya. Cara meningkatkan cara Tuan.
Xiao Tians memiliki firasat tentang level Raja Manusia 3 Kesengsaraan, ketika Tuan Daunnya telah sepenuhnya ditingkatkan ke puncak Raja Kuno 2 Kesengsaraan. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan menembus batas dan mencapai level Raja Manusia 3 Kesengsaraan sejati. Artinya, mereka berada pada level yang sama dengan Kaisar Kegelapan terkuat di dunia gelap. Sejak zaman kuno, 9 dinasti kekaisaran yang telah dihancurkan sebelum dan sesudahnya tidak pernah berhasil. Kekuatan gelap, kamu tidak bisa berhasil kali ini. 9 Kaisar Kegelapan, Kaisar Xie, jika kamu ingin dilahirkan lebih dulu, maka aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, dan aura menakutkan di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, matanya melihat ke arah Kaisar Singa. Besok adalah hari di mana Xie akan benar-benar bangun. Bab 552. Saat ini, Xiao Tians mendominasi dunia dan tak tertandingi. Saya khawatir Xie dari kekuatan gelap tidak akan pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, Xiao Tians telah berkembang ke tingkat di mana dia dapat bersaing dengannya secara langsung. Ya, hanya beberapa hari. Dan tepat ketika kekuatan tempur Xiao Tians mencapai puncak Raja Manusia Kesengsaraan kedua, Xia Jing, naga emas keberuntungan nasional di atas markas besar Departemen Perang Tianxia, mengeluarkan raungan naga yang bersemangat, dan tubuhnya sedikit melebar lagi, samar-samar di dalam kedalaman langit malam. Aura naga emas keberuntungan nasional meluas hingga puluhan ribu meter. Namun dalam waktu sesingkat itu, bayangan naga emas keberuntungan nasional kembali ke ketinggian lebih dari 9.000 meter. Saat berikutnya, naga emas keberuntungan nasional mengeluarkan suara meringkik yang enggan. Sepertinya itu bisa saja menembus, tapi ternyata tidak bisa. Xiao Tians mengerutkan kening dan melihat ke arah naga emas keberuntungan nasional. Pada saat ini, naga emas keberuntungan nasional Tianxia juga sedang melihat ke arah Xiao Tians. Bas. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Tians sedang berpikir, ruang di depannya berfluktuasi, dan kemudian kelompok cahaya putih yang telah berkomunikasi dengannya sebelumnya muncul di depannya. Hei! Kelompok cahaya putih menghela nafas dalam-dalam ke arah Xiao Tians setelah muncul. Senior, ada apa? Kenapa kamu menghela nafas? Xiao Tians mengerutkan kening bingung dan bertanya pada kelompok cahaya putih misterius. Kelompok cahaya putih melirik naga emas keberuntungan nasional Tianxia dan berkata kepada Xiao Tians, Anda adalah kaisar. Awalnya, dengan terobosan Anda, keberuntungan nasional Tianxia juga akan meningkat lagi. Hanya karena fondasi saya habis, itu meningkat. Itu bahkan lebih sulit. Setelah jeda, kelompok cahaya putih berkata tanpa daya, sekarang, saya tidak punya. Tidak ada lagi energi dan landasan untuk membantu nasib nasional Tianxia meningkat. Kecuali saya melepaskan semua segel di bawah dunia bawah tanah Tianxia, ekstraksi energi di sana dan menyuntikkan itu menjadi takdir nasional Tianxia, sehingga dapat ditingkatkan. Xiao Tians mengangguk sambil berpikir. Kelompok cahaya putih misterius terus berkata kepada Xiao Tians, Nak, bagaimana caramu memilih? Sekarang batas keberuntungan nasional Tianxiamu lebih tinggi, tetapi kamu kekurangan energi dan keberuntungan. Jika kamu mau, aku bisa menyingkirkan Tianxia sekarang. Penghalang bawah tanah menyuntikkan menyegel keberuntungan ke dalam takdir nasional Tianxia. Setelah kelompok cahaya putih selesai berbicara, mereka menunggu jawaban Xiao Tians. Kelompok cahaya putih jelas sangat bingung sekarang. Bagaimanapun, dinasti Tianxia di depan kita memiliki potensi menjadi dinasti kekaisaran sejati. Hanya saja dia masih harus menjaga segel dunia gelap bawah tanah. Setelah Xiao Tians berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, senior, takdir nasional Tianxia telah mencapai titik di mana dia akan dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Meskipun jika Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia masih bisa memberikan dorongan besar, tapi itu sudah cukup untuk saat ini. Setelah Xiao Tians berhenti sejenak, dia melanjutkan, lawan singa dulu. Para senior dapat menggunakan lusa ketika pasukan Xie menyerang dunia saat ini. Jangan menghabiskan energi di sana dan mengekstrak energi dari dunia tersegel. Kelompok cahaya putih berkata kepada Xiao Tians dengan sungguh-sungguh, itu mungkin, tetapi jika itu masalahnya, tidak akan ada halangan bagi divisi Kaisar Xie untuk menyerang dunia. Dan saya akan melepaskan semua segel di bawah singa divisi perang. Jika demikian, tahukah Anda bahwa pembukaan di sana mungkin tidak dapat ditutup? Jadi bagaimana jika itu ditekan? Itu tidak lebih dari orang-orang kuat dari dunia gelap yang bergegas keluar dari sana, kan senior? Xiao Tians berkata kepada kelompok cahaya putih sambil tersenyum. Bola cahaya putih itu mengangguk dan berkata, ya, itu benar. Kalau begitu, tekanan di pihakmu akan lebih besar. Seluruh dunia akan berada di bawah ancaman pasukan kegelapan. Ada bahaya kehancuran kapan saja. Xiao Tians mengangguk dan berkata, ya, itu tidak masalah, ini hanya masalah waktu. Dan sekarang setelah saya dipromosikan, saya merasa jika tidak ada peluang besar, saya tidak dapat berkembang hanya dengan menelan sejumlah energi. Dan Tao Yun. Dan peluang untuk promosi terletak pada perang. Kata Xiao Tians dengan tatapan serius. Dia mengetahui situasinya dengan baik. Sekarang Tuan Dao telah maju ke tingkat bencana kedua. Bencana ketiga adalah rintangan besar. Bola cahaya putih itu mengangguk dan berkata, yah, mungkin Anda benar.
Saya masih mengatakan hal yang sama. Jika Anda memilih cara ini, tekanan Anda akan lebih besar dari sebelumnya. Dan saya tidak dapat membantu Anda. Titik petik 2. Xiao Tians berkata sambil tersenyum, senior sudah cukup membantu, serahkan sisanya padaku. Yah, aku berharap yang terbaik untukmu. Setelah kelompok cahaya putih mengucapkan sepatah kata lagi kepada Xiao Tians, ruang itu berfluktuasi dan menghilang. Tak lama setelah kelompok cahaya putih misterius menghilang, Xiao Tians menyipitkan matanya. Ketika kelompok cahaya putih misterius muncul barusan, Xiao Tians merasa dia sombong dan mendapat peringatan. Kemudian Xiao Tians secara tidak sadar menekan aura Tuan Dao di tubuhnya ke tingkat tahap awal kesengsaraan kedua, dan mengungkapkannya kepada kelompok cahaya putih. Ya, masuk akal bahwa inti dari kelompok cahaya putih misterius itu adalah kehendak seluruh dunia Departemen Perang. Masuk akal jika mereka tidak memiliki rencana apapun melawan Xiao Tians kekuatan gelap, terus terang, adalah Xiao Tians. Namun peringatan yang diberikan oleh Tuan Dao Xiao Tians barusan membuat Xiao Tians memahami bahwa tubuh kemauan misterius ini mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, atau mungkin memiliki perhitungan yang lebih dalam. Oleh karena itu, Xiao Tians secara tidak sadar menyembunyikan sebagian dari kekuatan dan warisan aslinya. Kemudian Xiao Tians mendongak dan melihat ke arah naga emas keberuntungan nasional Tianxia. Xiao Tians bergumam di dalam hatinya, sungguh, apakah hanya karena kekuatan keberuntungan tidak mencukupi sehingga keberuntungan nasional Tianxia tidak dapat terus meningkat? Menarik. Dengan kata lain, perhitungan dunia Departemen Perang bukan hanya kekuatan-kekuatan gelap. Untuk sesaat, Xiao Tians merasa sedikit lebih defensif di dalam hatinya, tetapi dia menyembunyikannya begitu dalam sehingga bahkan kelompok cahaya putih misterius pun tidak menyadarinya. Bagaimanapun, Xiao Tians selalu memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang pemuda penuh semangat yang bergegas maju dan bertarung satu demi satu. Namun sepertinya banyak orang yang lupa bahwa sebelum Xiao Tians pergi ke medan perang asing 5 tahun lalu, dialah yang mendirikan grup Junlin, dan pemikirannya tidak sesederhana itu. Dan Xiao Tians, yang telah mengalami banyak nyawa dan kematian selama bertahun-tahun hingga sekarang, mentalitasnya saat ini adalah dia percaya pada semua orang, tetapi dia juga tidak percaya pada siapapun. Dunia Departemen Perang telah mengalami bencana seperti itu, dan tidak ada ruang bagi Xiao Tians untuk ceroboh. Xiao Tians mencibir, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih besar. Semakin banyak musuh semakin baik, saya harap bukan itu yang ada dalam pikirannya. Malam berlalu dengan cepat. Di pagi hari, Xiao Tians, Gao Weiwei dan Xiao Xiao terus bermain di rumput, tapi dia sudah berniat untuk pergi. Benar saja, emosi Xiao Tians tidak bisa disembunyikan dari Gao Weiwei, tepat ketika Xiao Tians sedikit linglung. Gao Weiwei menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah Xiao Tians sambil menggendong Xiao Xiao, dan berkata, Xiao Xiao, ucapkan selamat tinggal pada ayah akan keluar untuk melakukan sesuatu. Xiao Tians tertegun dan menatap Gao Weiwei dengan heran. Tanpa diduga, Gao Weiwei bisa melihat pikirannya secara sekilas. Gao Weiwei berkata sambil tersenyum, jangan lihat aku, kamu biasa melakukan ini setiap kali kamu ingin keluar. Sister Heidi dan yang lainnya sekarang telah pergi ke medan perang luar, dan 3.000 tentara kuil Tianshen juga telah pergi. Kembali ke medan perang luar untuk berkumpul, bersiap untuk menyerang Departemen Perang Singa telah berangkat. 5 dinasti telah mencapai momen terakhir promosi ke dinasti kekaisaran. Jadi, suamiku, sudah waktunya kamu pergi. Kamu sudah cukup lama berada di rumah akhir-akhir ini, dan sudah waktunya kamu keluar. Jangan khawatir, aku dan Xiao Xiao akan menunggumu di rumah. Gao Weiwei tersenyum padanya, kata Xiao Tians. Iya, ayolah ayah, Xiao Xiao juga menunggumu di rumah. Xiao Xiao mengayunkan tinjunya dan mencium wajah Xiao Tians. Sangat senang. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, baiklah, kalau begitu aku pergi. Memang banyak hal yang perlu dilakukan. Saat berikutnya, Xiao Tians mencium wajah Gao Weiwei dan wajah Xiao Xiao dan berkata, tunggu sampai aku kembali. Yah. Gao Weiwei mengangguk lembut, menatap Xiao Tians dengan mata penuh cinta dan kelembutan yang tak ada habisnya. Baiklah, ayo pergi, jangan khawatir, semuanya akan segera berakhir. Setelah Xiao Tians mengatakan ini, dia menghilang dalam sekejap. Jauh di atas Xia Jing, Xiao Tians membungkuk dan melihat Gao Weiwei dan Xiao Xiao menatap ke langit. Xiao Tians tersenyum pada mereka dan meninggalkan Xia Jing. Setelah meninggalkan Xia Jing, Xiao Tians merasakan lokasi Xiao Su jauh di langit di Tianxia, tetapi dia tidak menemukan aura Xiao Su di Tianxia. Xiao Tians mengerutkan kening. Di darat, Legiun Elit masih bergerak di Tianxia Jiushu, dan lebih dari 20 jalan gelap kecil dibuka di wilayah Tianxia. Lebih jauh di luar wilayah Tianxia, orang-orang kuat dari 5 dinasti telah berkumpul. Kaisar Hitam membawa orang-orang kuat dari kuil surgawi dan 3.000 tentara untuk kembali ke medan perang di luar wilayah, bersiap untuk berkumpul untuk berperang dan berangkat ke sana. Kaisar Singa. Adapun Kaisar Singa, energi hitam di wilayah itu mulai meningkat kembali. Hitung mundur telah dimulai sebelum lorong gelap di sisi Kaisar Singa terbuka sepenuhnya. Setelah Xiao Tians merasakan situasi di seluruh dunia Departemen Perang, dia bergoyang dan bergegas ke dalam lorong yang gelap. Beberapa menit kemudian, 2 orang kuat tingkat Kaisar Kegelapan di puncak Raja Manusia jauh di dunia gelap kecil langsung dibunuh oleh Xiao Tians.
10 menit kemudian, Xiao Tians pergi ke dunia gelap lainnya di wilayah Tianxia. Setengah jam kemudian, Xiao Tians bergegas ke dunia gelap ketiga. Pada hari ini, ketika banyak kekuatan tertinggi dan orang kuat di dunia Kementerian Perang sedang membuat persiapan mereka sendiri, Xiao Tians, penguasa kuil surga yang tidak diketahui siapapun, juga memulai rencananya. Ini seperti dua garis paralel, Tianxia, kuil Tianshan, dinasti Singa, dan 5 dinasti di dunia Departemen Perang, satu garis. Jalur terpisah Xiao Tians. Bersambung.